Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Sadaqallahul azim. Majelis sidang jamaah fardu Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita senantiasa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak kita semuanya supaya meningkatkan nilai takwa kepada Allah, dan semoga kita nanti tidak pernah mati melainkan dalam keadaan muslim atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Abasa dari ayat 33 sampai dengan ayat 37. Ayat ini memberikan sebuah penegasan kepada kita semua, di mana nanti apabila tiupan sangkakala yang kedua ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan itu sangatlah penting untuk kita selami dan untuk kita tabayuni, kita pelajari, semoga bisa menjadi sebuah iktibar dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi." Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, dan ini merupakan peristiwa terjadinya hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi, maka pada hari itu manusia akan lari daripada saudaranya. Tidak ada lagi saudara yang hari ini kita saling dekat, saling mengasihani, saling bersintongan, saling bersijurahan. Tapi ketika pada saat itu telah datang hari kiamat, maka kita akan lari daripada saudara kita. Bukan hanya dari saudara kita, bahkan orang yang telah melahirkan kita pun akan kita tinggalkan. Dan juga orang yang kita lahirkan pun akan kita tinggalkan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dan daripada ibu dan bapaknya. Tidak ada lagi kasih sayang. Semua manusia akan meninggalkan orang yang ia cintai. Ibu, bapak kita akan kita tinggalkan. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, dan dari istri dan anak-anaknya. Orang yang kita cintai saat ini pun, bahkan gara-gara istri kita rela meninggalkan orang tua kita. Gara-gara anak kita rela tidak bertegur sapa dengan orang tua kita. Tapi pada saat itu kita akan meninggalkan harta yang berharga menurut kita. Anak-anak kita akan kita tinggalkan. Istri yang selama ini kita kasihani akan kita tinggalkan pula. Untuk apa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena pada saat itu kita akan memikirkan setiap apa yang telah kita perbuat. Amalan yang telah kita lakukan semasa hidup kita, itu yang kita pikirkan. Tidak ada orang lain yang kita urus. Mungkin hari ini kita sibuk mengurusi orang lain, pekerjaan orang lain tidak ada yang benar. Tapi pada saat itu tidak ada lagi yang mengurusi hal itu. Setiap jiwa manusia akan mengurusi kesibukannya masing-masing. Begitulah terjadinya hari kiamat. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir, ditegaskan oleh Rasulullah, apabila kalian ingin melihat bagaimana fenomena terjadinya hari kiamat, maka bacalah
Quran surah At-Takwir, Al-Infitor dan Al-Insiqaq. Di mana dalam Quran surah At-Takwir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat." Apabila matahari digulung, matahari akan digulung oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan lagi. Makna yang terkandung di dalam ayat ini adalah harta yang berharga yang akan kita tinggalkan, rumah mewah, mobil yang kita tumpuk-tumpukkan, harta yang kita tabung hari ini akan kita tinggalkan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh telah dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, kenapa mereka itu dikubur hidup-hidup? Kenapa mereka itu digugurkan di dalam kandungan? Karena perbuatan zina yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena dosa apakah mereka itu dibunuh? Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia itu akan ditanya, dibuka lebar-lebar. Dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, maka setiap manusia akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Pada saat itu manusia akan mengetahui setiap apa yang dia perbuat. Apa yang kita sembunyikan hari ini dari orang banyak, apa yang kita tutup-tutupi hari ini, kesalahan dan dosa-dosa kita dari orang banyak, pada saat itu akan dibuka lebar-lebar. Oleh karena itu, majelis sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi pada hari kiamat nanti, kami mengutip dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini disebutkan, nanti pada hari kiamat ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Tidak ada naungan melainkan naungan Allah pada saat itu. Dan semoga kita berdoa, salah satu dari 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah adalah diri kita. Dan bukan orang yang menyesal nantinya kita dari salah satu golongan ini. Kita keluar dari golongan ini, maka kita akan menyesal. Oleh karena itu, kami mengutip dari hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu an qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzlihumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillah." Ada 7 golongan, kata Rasulullah dari Abi Hurairah. 7 golongan yang dinaungi Allah dan naungannya pada hari di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita adalah salah satu dari yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Yang pertama, huwal imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Geret tembang pilih, bukan karena orang yang memilihnya maka dia itu berkasih sayang. Kalau orang yang tidak memilihnya maka dia tebang pilih. Seperti pepatah mengatakan, keadilan itu seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bukan seperti itu, tetapi pemimpin yang adil, betul-betul dia itu menegakkan keadilan. Sama rata semuanya dia pandang. Bukan karena si A itu memilih, maka dia berikan semuanya. Melalui apapun dia berikan kepada orang yang memilihnya. Tapi kijemager memilih weger open. Maka hal ini bukanlah keadilan. Wal imamul adil. Apalagi pemimpin dalam rumah tangga harus adil. Nanti karena anak si kita lahiran segera kita inginkan. Kita menginginkan anak laki-laki, tapi diberikan oleh Allah anak perempuan. Kita membenci anak perempuan. Maka itu bukanlah keadilan. Oleh karena itu, adil dalam segala dalam semua pandangan, maka wajib kita melaksanakan keadilan dalam berumah tangga. Adil bukan hanya dalam hal kita memberikan nafkah kepada mereka itu melalui uang, tetapi adil itu adalah ketika kita mampu menyeimbangkan antara pengetahuan mereka juga
iman dan takwa mereka juga kita asupi kepada mereka, maka itu adalah sebuah keadilan. Apabila kita menjadi seorang imam ataupun pemimpin yang adil, maka kita mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Yang kedua yang disabdakan oleh Rasulullah, wasyabbu nasya'a biibadillah. Seseorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ike jematua beribadah kepada Allah itu sesuatu yang wajar karena mereka itu akan dekat dengan kematian. Tetapi apabila ada orang tua yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, maka itu ingat, mungkin ada sesuatu yang kurang dalam kehidupannya. Mungkin dia lupa bahwa dia itu akan dekat dengan kematian. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah di usianya yang 20 tahun, di usianya yang 17 tahun. Dia sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka pemuda ini akan dijamin oleh Allah nanti akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita memiliki anak, beruntung kita mempunyai saudara yang mereka itu masih muda, ingat kepada Tuhannya, ingat pada kematiannya. Oleh karena itu, yang kedua ini semoga kita termasuk, anak-anak kita juga termasuk. Dan yang ketiga yang disabdakan oleh Rasulullah, warajulun qalbahu mu'allakum fil masajid. Seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid, rindu dia kepada masjid. Dia ingin membangun masjid, dia ingin memakmurkan masjid. Orang yang semacam ini nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terpaut dengan masjid, dimanapun dia berada, rindu dia dengan masjid. Azan berkumandang, hatinya terikat dengan masjid. Kalau sekiranya dia tidak hadir ke masjid, ada sesuatu yang panas dalam hatinya, maka orang semacam ini nanti akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir mengenai Quran surah Al-Balad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang membangun masjid, yang memakmurkan masjid, berarti dia telah membangun suatu bangunan di dalam surga. Oleh karena itu kita beruntung, ada orang yang peduli dengan masjid, ada orang yang terikat hatinya dengan masjid, maka luar biasa semacam ini. Semoga kita pun hati kita tersentuh untuk mendekatkan diri kita kepada masjid, karena masjid itu merupakan rumahnya Allah di permukaan bumi ini. Ini yang ketiga, warajulun qalbahu mu'allakum fil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dan kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan kemudian berpisah pun karena Allah. Rindu dia dengan saudaranya itu karena Allah, bukan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena kedudukan. Kalau karena pangkat kita itu dekat dengan seseorang, maka ingat, suatu saat dia akan hilang pangkatnya, kita akan meninggalkannya. Kalau orang mendekatkan dirinya kepada kita karena kekayaan, ingat, suatu saat ketika kita menjadi orang miskin, dia akan meninggalkan kita. Tapi apabila kita mendekatkan diri kepada seseorang karena Allah, karena kita cinta kepadanya, karena ada agama dalam jiwanya, maka kita akan saling bertemu nanti, walaupun kita akan berpisah sesaat. Kita akan bertemu nanti, di mana kita akan berkumpul di dalam surga. Oleh karena itu, orang yang mencintai karena Allah, merindukan dirinya kepada Allah, maka kemudian orang ini pun akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Kemudian yang kelima, warajulun da'atum ra'atu dzata mansib wa jamal faqala inni akhafullah. Seseorang laki-laki yang diajak berzina dan seseorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu dia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Dia takut untuk melakukan zina. Dia ingin menjauhkan dirinya dari sesuatu yang menyimpang dari perbuatan zina. Maka orang semacam ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa fi sadaqati fakhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu biyaminih. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekahnya, lalu ia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksud dari hadis ini adalah
ketika kita memberikan sesuatu kepada orang banyak, jangan menyebut-nyebutkan, jangan menghina orang yang kita beri, jangan mengungkit-ungkit. Oh ya karena aku no sahe ketinggo kemangan, ika gara karena ini tetok dede. Maka ingat, hal itu tidak termasuk daripada sedekah. Maka ketika kita bersedekah, jangan sampai tangan kiri mengetahuinya. Artinya kita memaki orang yang kita beri. Hal ini pun apabila kita bersedekah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Dan yang terakhir, warajulun zakarallahu khaliyan faqadat ainah. Seseorang laki-laki yang berzikir, seseorang yang berzikir di keheningan malam, lalu kemudian dia meneteskan air matanya sembari beristighfar kepada Tuhannya. Maka orang yang semacam ini, karena zikirnya, karena istighfarnya kepada Allah di keheningan malam, tidak ada seorang pun manusia yang mengetahuinya melainkan Allah. Maka orang ini akan mendapatkan naungan di mana pada hari kiamat nanti. Majelis sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 7 golongan yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan pada hari kiamat nanti. Karena perlu kita ingat, ketika nanti hari kiamat terjadi, kita akan meninggalkan saudara-saudara kita. Tidak ada lagi yang dapat kita banggakan dari diri kita melainkan amal yang kita lakukan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalam kandungannya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan terlihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihatnya nanti. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al mautina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة Allah